Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Heboh atau ribut-ribut mengenai dana hibah masih terus bergaung sampai dengan saat ini di jagat maya, khususnya untuk masyarakat Sulawesi Utara. Terbaru, kuasa hukum Asyano Gemi Kawatu, Bapak Santrawan Paparang, mengajukan permohonan pra-peradilan untuk kliennya. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutan dari kasus dana hibah ini? Lalu bagaimana tanggapan kuasa hukum terkait dengan kasus yang menjerat birokrat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini? Langsung saja kita akan membahasnya dalam bincang-bincang kali ini bersama narasumber saya yang sudah hadir. Ada Pak Santrawan Paparang, sekali lagi selaku kuasa hukum Bapak Asyano Gemi Kawatu. Halo Pak, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak, puji Tuhan diberkati. Dari Jakarta ini Pak? Dari Jakarta, tanggal 24 saya tiba. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah mampir ke studio Kawan Wa TV. Baik, terima kasih. Ini saya panggilnya Pak Santrawan. Iya. Oke. Pak, ini melihat situasi saat ini ya, melihat kondisi yang terjadi sekarang ini di Sulawesi Utara, kita mundur dulu jauh ke belakang mengenai kasus dana hibah, khususnya yang menjerat organisasi keagamaan terbesar di Sulawesi Utara ini, yaitu Gereja Masehi Injili Minahasa atau GEMIM. Tanggapannya Bapak sendiri bagaimana? Kalau melihat kasus ini bicara tentang pemberian dana hibah, bukan cuma GEMIM, Mbak. Ada puluhan, semua organisasi keagamaan itu menerima. Termasuk organisasi kemasyarakatan. Bukan itu juga, termasuk Polda Sulawesi Utara menerima juga dana hibah. Pertanyaannya yang pertama, apakah dana hibah ini yang dari Pemprov itu layak diberikan atau enggak? Kalau menyangkut GEMIM, kami dalam hal ini pingin agar supaya enggak disparitas. Dudukan persoalan ini menyangkut mengenai dana hibah, secara keseluruhan dilakukan audit investigatif. Jangan perkara penyidikannya udah jalan, baru dilakukan proses audit investigatif oleh BPKP. Ada apa? Kalau bicara secara global dana hibah, akumulasi dong. Dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu. Ada diduga deviasi dari seluruh organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga di sini secara total loss atau potensi total loss keseluruhannya dibuka. Ini loh. Ini loh. Nah, kalau dia proses dia jalan di GEMIM, terus penyidikannya dia jalan, baru BPKP melakukan audit, ini yang wajib dipertanyakan. Ada apa sebenarnya? Kok hanya GEMIM? Ini harus didudukan, equality before the law. Kalau kita ngambil dari Astacita dari Bapak Presiden. Jadi menurut Bapak ini ada tebang pilih begitu? Ya, kami lanjutkan. Kalau diambil Astacita dari Bapak Presiden, Jenderal TNI, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, asta ke-7 di situ, yaitu penegakan hukum, reformasi politik. Apa sudah didudukan equality before the law? No. Kenapa enggak? Kenapa nanti dalam proses penyidikan perkara ini jalan untuk audit investigatif? Seharusnya secara global. Mari didudukan sebenarnya. Apakah pemberian yang diberikan oleh Pemprov Sulut ini layak enggak? Ada deviasi enggak? Temuannya enggak? Jadi kalau GEMIM langsung diobok-obok masuk ke sana proses penyidikan, kami protes. Kenapa protesnya? Harus secara keseluruhan melihat kasus ini. Enggak bisa secara sepotong-sepotong. Informasi yang Bapak dapat auditnya kapan Pak? Baru tahun 2024 kemarin? Coba lihat di media. Kami menunggu audit, Berarti kan penyidik menunggu audit. Berarti dilakukan proses penyidikan perkara ini, auditnya mana? Belum ada audit dong. Kalau kami masih menunggu audit, apakah ada kerugian negara atau enggak? Pertanyaannya, dana hibah ini global, bos. Seharusnya dilakukan audit investigatif semua yang menerima. Dudukan equality before the law. Kenapa hanya GEMIM? Tanpa harus memandang angkanya, GEMIM yang paling mencolok. Tidak perlu harus dilihat dana. Bicara uang negara ini, satu peser ini uang negara.
Betul. Sehingga kalau didudukan di sini, makanya apa kata Bapak Presiden? Kalau memang dalam hal ini melihat equality before the law, asta cita yang ketujuh, cita yang ketujuh, ayo kita duduk. Ingat, kalau bicara tentang hibah, hibah ini hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata. Pidana dan hukum-hukum yang lain tidak kenal hibah. Makanya dalam lapangan hukum perdata, saya ini dosen. Ya. Dosen pasca sarjana di bidang white collar crime. Mahasiswa saya ada jaksa, ada polisi, ada advokat, ada politisi, ada bankir, semua kalangan ada. Makanya saya melihat permasalahan ini dari sudut pandang hukum pidana. Saya ini adalah dosen di bidang pidana. Ya. Tapi saya akan mau bicara tentang perdata. Hibah ini dalam kualitas hukum perdata diatur dalam pasal 1666 berhelek betbuk. Hibah artinya pemberian cuma-cuma. Ya. Dari si pemberi hibah kepada penerima hibah. Hibah pun dibagi dua, hibah biasa dan hibah wasiat. Hibah biasa, contoh kasus yang ada. Ketika diberikan, ya ini tanggung jawab dari pihak penerima dong. Hibah wasiat, si pemberi hibah ini meninggal, baru berlaku hibah itu. Tapi kembali lagi ke kalangan eksekutif yang memberikan hibah ini. Layak enggak pemberian hibah ini? Di dalam hibah itu ada yang namanya fakta integritas. Fakta integritas dari mana? Dari pihak penerima hibah. Buat tanggung jawab penggunaan uang adalah tanggung jawab dari penerima hibah. Tanggung jawab pidana, perdata, administrasi, dan hukum yang lain-lain tanggung jawab dari penerima hibah. Pertanyaan untuk klien kami hanya menandatangani naskah perjanjian pemberian dana hibah itu tahun 2022 Pak Gemi Kawatu. Jumlahnya adalah 7,5 miliar. Nah, pertanyaannya Pak Gemi posisinya sebagai apa? Hanya sebagai ex officio PJS Sekda Prof Sulut. 2022. Kalau dilakukan fait accompli atau fuldogen fait, dipertemukan faktanya layak enggak yang 8,9 miliar yang diduga kuat. Diduga kuat katanya ada deviasi di sana. Bukan kerugian negara. Saya menyebutkan ini deviasi. Mengapa deviasi? Deviasi karena perhitungan BPKP itu adalah perhitungan yang sifatnya hanya sebagai korektif saja. Sehingga di sini kalau ada deviasi, layaknya harus dipanggil dong semua pihak. Panggil dong. Makanya saya mengatakan di sini, kita lihat dulu posisi dari klien kami Pak Gemi Kawatu. Pak Gemi Kawatu di situ saksi satu. Kalau saksi satu karena jabatan diperintah oleh pimpinan, pasal 51 KUHP secara jelas mengatakan orang yang menjalankan perintah jabatan karena pimpinan tidak dapat dipidana. Nah, penempatan Pak Gemi sebagai saksi satu dalam perkara yang jadikan Pak Gemi tersangka sekarang ini, kami mempertanyakan. Kalau pemberi hibah tidak dijadikan tersangka, kenapa? Itu karena Pak Gemi ikut tanda tangan berkasnya, Pak? Tanda tangan adalah dalam kapasitas sebagai saksi satu, Mbak. Kalau Pak Gemi saksi satu tidak ditempatkan dalam posisi sekarang ditarik sebagai tersangka, kenapa Oli Dondo Kambe pemberi hibah tidak dijadikan sebagai tersangka? Jadi menurut Bapak penetapan tersangka atas AGK ini sesuatu yang keliru begitu? Sangat keliru. Tahan di situ dulu Pak, selengkapnya kita akan kembali usai jeda berikut. Kuasa hukum AGK Pak Santrawan Paparang menyatakan bahwa suatu hal yang keliru menetapkan AGK sebagai tersangka karena dia hanya menjalankan tugas pimpinan, begitu? Betul. Oleh karena itu setelah kami melakukan kajian analisis yuridis keberadaan kasus ini, kami berkonsultasi langsung dengan klien. Ini terjadi kelemahan hukum banyak perkara ini. Sehingga diputuskan untuk dilakukan upaya pra-peradilan. Pra-peradilan adalah kontrol horizontal. Supaya kekuasaan ini bisa dikontrol, tidak liar dan tidak terbatas. Oleh karena itu tidak ada satu kewenangan yang menyeluruh luas tanpa batas di negara Republik Indonesia yang tanpa kontrol.
Oleh karena itu kami mengambil fungsi kontrol mengajukan pra-peradilan terhadap kinerja daripada teman-teman penyidik dalam perkara ini, yaitu dikomandani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut. Sudah diterima Pak atau bagaimana? Sudah, kami menerima surat kuasa tanggal 28 April 2025. Pada hari itu juga pada hari Senin, surat kuasa sudah resmi kami daftarkan di Pengadilan Negeri Manado, dan follow up-nya untuk pra-peradilan sudah kami daftarkan pada tanggal 30 April hari Rabu yang baru-baru kemarin itu. Oke. Belum ada jawaban Pak? Nah, kami menunggu proses sidang, kita ikuti mekanismenya dari Pengadilan Negeri Manado untuk kapan persidangan yang ditetapkan, Pak. Oke, baik. Kembali lagi tadi yang dikatakan oleh Bapak bahwa melihat ini sesuatu yang keliru yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Sulawesi Utara. Seharusnya menurut Bapak siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kasus ini? Kami mengatakan ini kesalahan berat dalam proses penyidikan menetapkan klien kami, Pak Gemi Kawatu, sebagai tersangka. Menetapkan klien Bapak atau mengobok-obok? Posisi klien kami ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ya. Nah, posisi Pak Gemi di sini, makanya kami sampaikan hanya sebagai saksi satu. Kalau kita minta agar supaya ini didudukan persoalannya, maka kenapa pemberi hibah tidak dijadikan sebagai tersangka? Kenapa saksi dua juga tidak dijadikan sebagai tersangka? Kenapa hanya Pak Gemi yang dari unsur birokrat? Kenapa hanya Ketua Umum Sinode Pak Dr. Hein Arina, Pak Pendeta Dr. Hein Arina yang dijadikan tersangka? Kalau melihat secara global kasus ini dan panjang ceritanya, katakanlah dia mengambil bahwa ini ada ke Jerman, ke ini. Tetapkan semua orang yang ke Jerman itu sebagai tersangka. Puluhan orang akan jadi tersangka dalam perkara ini. Makanya udahlah, kami udah bertemu dengan kawan-kawan banyak ASN. Justru ini menurunkan moral mereka di dalam bekerja. Ada keraguan-raguan, ketakutan dalam memaknai kasus ini, yaitu masalah belate atau kebijakan. Jangan sampai menurunkan moral dan mengganggu sistem yang ada. Di satu sisi, saya ini warga Gemim juga. Ya kan? Banyak bergaul dengan kawan-kawan selama beberapa hari, saya mendapat masukan di situ, dan mereka di sini merasa bahwasanya ini adalah satu bentuk ketidakadilan menurut mereka. Kawan-kawan yang di luar begitu banyak. Saya tanya kenapa tidak adil? Yang lain tidak diajukan. Makanya saya sampaikan ke Mbak tadi. Kita minta agar supaya kalau sidik perkara ini seharusnya global. Makanya saya bilang ini diduga kuat tebang pilih. Jangan tebang pilih lah. Makanya jangan tebang pilih sehingga dari kalangan praktisi hukum, dari kalangan dosen fakultas hukum, dari kalangan masyarakat intelektual hukum mempertanyakan dan justru meragukan penegakan hukum yang modelnya tebang pilih seperti ini. Kalau memang mau jujur, mau terbuka, oke, kita buka secara keseluruhan. Jangan cuma BPKP, obok yang Gemim, tapi keseluruhan dulu dan dilihat deviasinya kemana. Ya, baik. Ini kira-kira. Jadi kita mempertanyakan sesuatu yang proses penegakan hukumnya jangan tebang pilih. Padahal selama ini kan tiap tahun itu pemerintah selalu diaudit oleh BPK dan juga BPKP, dan kan audit pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama ini selalu wajar tanpa pengecualian. Betul. Kami cantumkan di dalam pra-peradilan kami. Kalau menyatakan kerugian negara itu harusnya adalah BPK. Nah, kita lihat, kita flashback ke belakang. Sulawesi Utara mendapat wajar tanpa pengecualian itu 10 kali berturut-turut. Ya, betul. Nah, dalam 10 kali berturut-turut terakhir itu tahun 2024, Ketua BPK langsung menyerahkan WTP itu kepada pemerintah Sulawesi Utara. Tidak ada yang ditemukan penyimpangan yang ini. Dana hibah itu tidak masuk di agenda temuan dari BPK. Kok tiba-tiba BPKP menyatakan adanya potensi loss, adanya deviasi, adanya dugaan.
Ini yang wajib dipertanyakan. Kalau dari kacamata Bapak ada apa sebenarnya? Kami justru mempertanyakan perkara ini di dalam materi pra-peradilan kami. Buka dong sejelas-jelasnya perkara ini. Kalau memang dia mau pingin lidik secara keseluruhan, harus dia lidik keuangan negara dalam pemberian dana hibah ini. Termasuk yang mereka terima, yang 10 miliar itu dilakukan audit investigatif secara keseluruhan. Jangan cuma hanya Gemim. Katanya karena Gemim yang ada yang melaporkan, Pak, yang lain-lain tidak mungkin. Di dalam laporan polisi itu laporan polisi adalah laporan polisi model A. Laporan polisi model A yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi itu. Oke. Jadi kalau ada anggota masyarakat yang melaporkan, bijaklah menempatkan persoalan hukum ini. Karena perkara tipikor, maaf ya, tanpa menunggu laporan, Mbak. Harus aktif. Oh, ada laporan, tanpa menunggu laporan, satu dia masuk, ngambil dulu secara keseluruhan. Oh, karena ini menyangkut mengenai masalah dana hibah, maka dibuka organisasi keagamaan mana yang menerima, organisasi kemasyarakatan mana yang menerima, dan instansi-instansi mana yang menerima. Buka transparan. Panggil BPK atau BPKP yang sudah dimulai oleh kawan-kawan dari Polda Sulut. Panggil audit investigatif secara keseluruhan. Apa ada penyimpangan atau enggak? Dan itu yang belum terbuka sampai enggak, saat ini. bukan enggak terbuka, enggak dilakukan. Tidak dilakukan. Ini BPKP masuk, saya mengikuti dari beberapa pemberitaan yang ada. Perkara jalan dulu penyidikannya. Kok belum ada deviasi kerugian negara? Baru muncul. Ini yang kita sebut ada yang ketidakwajaran. Ketidakwajaran dalam bentuk apa? Kami meminta kasus ini didudukan pada porsi yang sebenarnya. Sebagai warga Gemim juga sedih. Kok cuma Gemim yang jadi target? Makanya kami minta kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara nonton pra-peradilan. Terbuka untuk umum perkara ini. Kami ingin buka seluas-luasnya fakta perkara ini. Dan pada sidang pertama nanti dalam pra-peradilan, kami minta kepada hakim pra-peradilan agar supaya memerintahkan termohon Polda Sulawesi Utara agar supaya memanggil. Pertama, kami akan siapkan saksi fakta. Karena mereka kan yang berhak untuk memanggil Kapolda Sulut, Irjen Pol Roy Kelangi. Yang kedua adalah Pak Oli Dondokambe, mantan Gubernur Sulut. Yang ketiga adalah Rio Dondokambe. Keempat adalah Bapak Ketua Umum Sinode Gemim, Pendeta Dr. Hein Arina. Yang kelima adalah mantan Sekprov, Pak Steve Keppel. Yang keenam adalah Freddy Kaligis, ASN yang ditahan juga. Yang ketujuh adalah Jeffrey Korengkeng. Yang kedelapan Ketua KPU. Yang kesembilan kita akan mintakan yaitu BPKP itu sendiri. Serta beberapa pihak-pihak yang lain yang kami sebutkan permintaan kami sebagai saksi fakta. Kita mau pingin buka tanyakan dalam persidangan seluas-luasnya untuk penetapan tersangka dari klien kami, the man behind the system who is dead. Oke, siapa? Itu kira-kira. Di balik layar. Apa sebenarnya yang menjadi dasar penetapan tersangka dari klien Bapak? Tapi dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Pak Santrawan Paparang yang luar biasa semangat. Pak, pertanyaan saya terakhir, jadi sebenarnya apa yang menjadi dasar penyidik Polda Sulawesi Utara menetapkan klien Anda sebagai tersangka? Kami justru meragukan. Dan kami mengatakan bahwa ini kesalahan berat dan melawan hukum menetapkan klien kami sebagai tersangka. Iya. Makanya kami uji dalam pra-peradilan. Pra-peradilan bukan menang dan kalah. Pra-peradilan yaitu memberikan arah hukum yang benar dalam penegakan perkara ini. Termasuk kita mau pertanyakan banyak hal di dalam. Kenapa hanya Gemim? Itu berarti kan ada disparitas, tebang pilih. Apa ini ada upaya kriminalisasi terhadap? Ya, kalau Mbak berpendapat ini kriminalisasi, ada 3 pandangan kami. Yang pertama udah kami sampaikan di dalam. Bahwa untuk perkara yang hanya Gemim ditetapkan dana hibah, itu kurang cerdas.
itu kurang tepat. Dudukan dulu secara keseluruhan. Yang kedua, kami melakukan protes hukum terhadap penetapan dari klien kami sebagai tersangka. Dan yang ketiga, sebelum saya tangani perkara ini, saya bicara sama Bang Gemi Kawatu. Abang, kondisi psikologis seperti apa? Saya menjalankan perintah di hadapan Tuhan, di hadapan hukum, di hadapan keluarga dan masyarakat. Saya tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan. Saya pertegas lagi, menyangkut mengenai dana, 1 rupiah saya tidak pernah mengambil. Apa itu Pak yang dituduhkan oleh? Saya sampaikan ke Bang Gemi, kalau memang begitu saya akan tangani perkara Bang. Jadi melihat tindak pidana korupsi itu bukan cuma mengambil uang. Makanya dipakai pasal 2, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan dibarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Tetapi dari 2 pasal ini terlalu jauh klien kami harus dijerat karena posisinya bukan sebagai pelaku. Makanya dalam hukum pidana bicara itu yang dipakai di sana pasal 55 oleh mereka yuntonya. Padahal perkara ini namanya deal naming dalam kajian strategis ilmu hukum pidana. Pasal 55, pasal 56, pasal 57 KUH pidana. Siapa itu para pelaku peserta? Ada 5. Pertama pelihar, orang yang melakukan. Yang kedua dun pelihar, orang yang menyuruh melakukan. Yang ketiga mida pelihar, orang yang menyuruh melakukan, turut melakukan. Yang keempat adlocker, orang yang mengajurkan, menggerakkan, memberikan janji-janji palsu. Dan yang kelima adalah midiplicate, orang yang membantu melakukan. Posisi Bang Gemi, klien kami, nggak ada di sini. Tidak ada di satupun poin yang disampaikan tadi. Kenapa? Pemberian hibah ini bukan kewenangan dari klien kami. Bang Gemi tidak bisa memberikan keputusan. Pencairan dana ini bukan kewenangan dari klien kami. Yang mentransfer dana ini bukan kewenangan dari klien kami. Yang mendribbling dana ini bukan kewenangan dari klien kami. Posisi klien kami hanya ditarik untuk melengkapi syarat administratif. Saksi Tadi yang di ada dalam singgung-singgung hukum. soal Jerman itu Pak, itu apa? Kalau di Jerman itu puluhan orang tetapkan tersangka, Mbak. Itu ada kegiatan apa Pak sampai di bawah? Saya melihat itu kegiatan gerejawi lah. Makanya kenapa Rio Dondo kami ingin agar supaya dihadirkan sebagai saksi dalam pra-peradilan, saksi fakta. Kami mau pingin tanya. Nah, makanya ada fakta integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah itu A, B, C, D, F, G. Ini organisasi keagamaan. Dananya banyak, Mbak. Pemasukannya bukan cuma dari dana hibah, Mbak. Dari janji iman, dari derma, dari banyak pemasukan. Organisasi Gemim ini organisasi yang besar, dananya banyak, asetnya banyak. Kalau cuma kesana kemari untuk kegiatan gerejawi, betul enggak dilakukan audit investigatif mengenai kegiatan-kegiatan yang ada? Sumber dananya dari mana? Itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Makanya pada waktu kasus ini sementara dia jalan, kami kasih solusi. Kalau memang ini menyangkut mengenai adanya deviasi, semua dikumpulkan, lakukan restoratif justice dong. Ada dilakukan nggak? Nggak ada. Coba kita mau jujur, coba kita mau lihat yang sebenarnya, ada nggak dari kawan-kawan penyidik Polda Sulut menyebutkan nama organisasi keagamaan yang lain, menyebutkan organisasi kemasyarakatan yang lain, termasuk menyebutkan penggunaan keuangan dari Polda Sulut, yaitu dana pengamanan. Dana pengamanan itu berarti udah 2 dong. Dana pengamanan pemilu itu udah ditanggung negara, yaitu dananya dari KPU. Ada dana pengamanan. Pertanyaannya, kalau dana pengamanan nggak dikeluarkan dari hibah ini, jalan nggak pengamanan? Jalan dong. Itu hak. Harus nunggu dana ini. Berarti double dong dananya. Dari Pemprov dan dari KPU maksudnya? Ya, KPU wajib harus berikan. Itu dana yang dikeluarkan oleh negara. Terus jalan enggak? Dalam satu kegiatan double dong penggunaan dana. Ini wajib di audit investigatif. Ada apa? Tapi kalau dari aturan tidak melarang atau bagaimana Pak? Ya, itu yang menjadi question mark, pertanyaan.
kami tidak menduga ke arah sana karena tidak dilakukan audit investigatif. Ya. Kenapa nanti penyidikan perkara ini baru Gemim yang dilakukan audit investigatif? Nanti kita lihat, kita buktikan sama-sama. Kapan BPKP lakukan audit investigatif? Kalau memang BPKP melakukan audit investigatif, perkara sementara datang penyidikan, kami mau lapor BPKP. Audit terhadap siapa ini Pak maksudnya? Audit terhadap Gemim. Oke. Kenapa? Kenapa you tidak melakukan audit secara keseluruhan? Ada apa ini? Kita tidak mencurigai, tetapi wajib untuk menduga. Kalau ini dilakukan dan tidak secara keseluruhan, inilah yang namanya tebang pilih. Wajib dilawan kalau cara-cara seperti ini. Udahlah pangkat jabatan kekuasaan nggak laku di negara ini lagi, Mbak. Jangan kekuasaan, dengan undang-undang KPK itu jelas mengatakan penyidikan perkara tipikor jangan sekali-kali melindungi aktor intelektualis yang justru harus ditetapkan sebagai tersangka. Dasar hukumnya di mana? Dasar hukumnya pasal 10A Undang-Undang KPK. Jelas. Dan itu kami sampaikan di dalam. Jadi mari kita kontrol perkara ini. Silakan masyarakat Sulawesi Utara menonton perkara ini. Kita buka fakta persidangannya. Dan lihat, kalau BPKP melakukan audit investigatif jalannya persidangan penyidikan perkara itu, maka itu yang kami sebutkan tebang pilih. You harus audit secara keseluruhan dong. Jadi Pak Santrawan ini dalam hal ini ingin menegaskan bahwa yang pertama ada dugaan kriminalisasi terhadap organisasi Gemim. Saya tidak mengatakan ini kriminalisasi, tapi saya mengatakan pandangan hukumnya seperti itu. Ada tebang pilih. Dan yang kedua, untuk tersangka yang ditetapkan itu keliru, begitu Bapak? Ya, jadi gini Mbak. Saya ini lawyer yang sudah 30 tahun jadi advokat. Saya udah tangani jenderal polisi jadi tersangka itu, saya udah tangani. Jenderal TNI sudah jadi tersangka itu sudah saya tangani. Perkara mulai dari level menteri, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat. Semua kalangan artis, termasuk semua kalangan sudah saya tangani. Jadi saya melihat komparasi perkara ini secara keseluruhan, kami syarat pengalaman hukum melihat ini. Apalagi saya sebagai dosen di pasca sarjana bidang hukum pidana, saya melihat bahwa penetapan tersangka terhadap klien kami diragukan. Dan yang menarik di awal tadi Bapak sentil soal ini ranah hukum perdata. Saya menyebutkan bahwasanya kata hibah itu tidak dikenal dalam hukum pidana. Hibah ini hanya dalam lapangan hukum perdata, yaitu pasal 1666, begitu 1666 berhelak Wetbook atau KUA Perdata. Tapi kalau dalam hukum pidana tidak dikenal itu. Jadi makanya kami melakukan pembelaan perkara ini total. Kenapa? Saya terpanggil perkara ini. Jadi, walaupun saya banyak sidang di Jakarta, kita bagi tugas, saya punya kantor di Jakarta, eksis. Saya juga punya kantor di Manado, Paparang Hanafi and Partners, kantor yang di Manado. Di Jakarta, Paparang Batubara and Partners. Jadi ini, saya bukan lawyer baru kemarin, Mbak. Saya advokat setelah saya kamat dari Fakultas Hukum. Tahun 93 saya jadi advokat, Mbak. Sampai sekarang. Jadi syarat pengalaman membela semua kalangan. Jadi saya melihat perkara ini dari sisi pandangan hukum pidana seperti itu. Dari sisi pandangan pembelaan seperti itu. Sehingga melihat untuk pra-peradilan, jangan melihat menang dan kalah. Bukan dulu ini perkara. Termasuk saya ingin lihat dari audit BPKP ini. Kalau dia audit dalam proses penyidikan, kenapa tidak secara keseluruhan? Nah makanya minta dong hak sekarang. Setiap warga negara berhak untuk melakukan upaya pembelaan. Satu. Yang kedua, wajib mempertanyakan. Jadi zaman udah berubah. Jangan sembunyi-sembunyi melakukan proses untuk penyidikan perkara ini terbuka. Kami mau mempertanyakan, ada enggak? Nah sekarang, kami sementara akan melakukan mana penyelidikan yang dibuat terhadap seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada. Ada enggak? Ini disparitas. Dan ini sebenarnya harus diminta. Teman-teman dari warga Gemim, silakan minta. Mana kalian bikin enggak? Jangan sampai penegakan perkara ini cuma
sifatnya pilih kasih seperti ini. Tapi sebenarnya Pak terkait penegakan perkara ini bisa sebenarnya untuk TGR saja mengembalikan dana. Bisa jadi di BPK perdata, itu. tidak harus ke pidana. BPK biasanya melakukan pemeriksaan. Ada saran pendapat dari BPK, yaitu dilakukan TGR. Ganti rugi dong. Ya. Ada kelebihan bayar kah atau penggunaan dan lain sebagainya. Ya. Itu dimungkinkan. Dan BPK biasanya dalam temuan-temuan memberikan saran pendapat TGR. Makanya saya bilang BPKP itu hanya sebagai saran korektif saja. Karena keuangan negara yang sesungguhnya itu harus BPK menyatakan. Makanya terlalu naif. Dikatakan adanya temuan deviasi seperti itu, Mbak, masuk di akal enggak? 10 kali WTP sampai tahun 2024 nggak pernah dia ungkap ini temuan dana hibah. Kalau memang diungkap dana hibah, itu udah terungkap oleh BPK. Ini enggak. Ya. Ini jadi pertanyaan kenapa? Ya. Berarti dong BPK bohong mengeluarkan WTP dong. Seharusnya penyidik panggil BPK. Loh, kalian 10 kali berturut-turut mengeluarkan WTP, kenapa nggak ditemukan ini? Itu yang kami akan buktikan dalam persidangan nanti. Apanya yang 10 kali ini? Baik. Ini yang kira-kira. Ya. Jadi mohon teman-teman dari penyidik Polda Sulut, panggil dong BPK. Pertanyakan 10 kali WTP itu Ya. berturut-turut. Loh, dari BPK kalian ada nggak? Kita nunggu aja. Ya, belum ada. Nah, makanya kalau WTP wajar tanpa pengecualian 10 kali berarti diragukan dong. Loh, ini lembaga resmi, Mbak. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang serahkan langsung ketuanya langsung. Betul. Ini kira-kira. Baik. Jadi kami pun membela perkara ini karena alasan moral, kemanusiaan, dan Bang Gemi adalah sahabat kami. Baik. Yang terakhir Pak, karena sayang sekali waktu kita terbatas, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat Sulawesi Utara dalam menghadapi masalah seperti ini. Terima kasih. Seharusnya Bapak Ibu semuanya silakan nonton perkara pra-peradilan. Di sana tidak ada dusta, tidak ada bohong. Kami ingin buka sejelas-jelasnya prosedural perkara ini. Gak akan Bapak Ibu dihalangi oleh siapapun juga. Karena persidangan perkara pra-peradilan terbuka untuk umum. Silakan orang Sulawesi Utara mau nonton perkara pra-peradilan ini. Kami pingin agar supaya terbuka untuk umum. Kami pingin agar supaya hak-hak hukum di sana terbuka lebar-lebar. Ya. Tidak ada dusta dalam perkara ini. Kami akan bacakan pra-peradilan pada sidang yang ditetapkan oleh hakim pra-peradilan. Dan kami minta agar supaya hakim pra-peradilan memerintahkan termohon. Dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut agar supaya memanggil orang-orang yang kami sebutkan tadi. Antara lain Kapolda Sulut, Irjen Pol Roy Kelangi, dan mantan Gubernur Pak Oli, Pak Rio, dan lain sebagainya. Ada 12 item yang kami sebutkan tadi. Itu Pak. Oke, baik. Berarti kita tunggu saja kira-kira kapan. Tunggu aja. Jadi ini bukan masalah menang dan kalah kok. Ya. Kita mau buka yang seperti saya sampaikan itu. Ini ya hukum Dan yang yang pasti sebenarnya pra-peradilannya akan terbuka kan Pak? terbuka, makanya kami minta kontrol. Baik. Mari lihat persidangannya terbuka untuk umum. Siap. Mau berapa banyak orang terbuka untuk umum. Jadi ini bukan dalam bentuk kami minta dukungan, enggak. Tapi mengetahui proses hukum yang terjadi di dalam persidangan nanti. Ya. Langkah hukum ini, sidang terbuka untuk umum, welcome. Baik. Jadi satu harapan saya, kalau memang ada kekeliruan, kita pakai dari pandangan hukum pidana bunyinya gini. Errare humanum est, turpe errare perseverare. Artinya memang kalau terdapat kekeliruan dalam perkara penetapan tersangka terhadap klien kami, sadari, benahi, dan permintaan kami kalau memang posisi Bang Gemi dari tersangka diturunkan menjadi saksi itu sangat gentleman sebenarnya. Kami sangat gentleman justru memuji kawan-kawan dari penyidik berani melakukan koreksi. Kalau memang ini terbuka ternyata kekeliruan yang ada di sana dilihat,
ya turunkan statusnya dari tersangka menjadi saksi. Itu Baik, harapan. kita tunggu saja kira-kira bagaimana Kita tunggu saja jalannya sidang pra-peradilan, dan seperti yang dikatakan Pak Santrawan tadi bahwa equity before the law, kita semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Silakan. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Baik, Mbak. Santrawan atas waktunya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina Mangkei pamit undur diri. Kawan WATV, Torang PTV, sampai jumpa.